Hai, selamat hari Minggu adik-adik manis. Jumpa lagi dengan kakak di sini di ibadah IMPA online tanggal 31 Mei 2020. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, sekarang kita akan beribadah. Kakak minta adik-adik mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran agar kita bisa masuk dalam ibadah IMPA kita di hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita selanjutnya, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita, Wastu. Sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Terima kasih sudah memberikan kesehatan pada kami di pagi yang cerah ini. Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk membantu kami dalam ibadah ini, agar kami dapat melaksanakan dan menjalankan firman-firman yang akan disampaikan ke khalayak. Tuhan, ingatkanlah teman kami yang malas beribadah agar mereka mau beribadah. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang sakit agar mereka bisa sembuh lagi dan bisa beribadah bersama dengan kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sama-sama angkat pujian kepada Tuhan di pagi hari ini dari Kidung Ceria 151 ayatnya yang pertama. Aku bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Baik
adik-adik, kita akan sama-sama membacakan Mazmur puji-pujian kita pada hari Minggu ini. Nah, kita siapkan Alkitab kita buka dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, namun sebelum kita membacakan Mazmur, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan Mazmur secara bersama-sama. Mazmur pada hari ini dengan judul Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku. Bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah adik-adik Mazmur bagi kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 140 yang berjudul Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Puji dengan judul Roh Tuhan Ada Padaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berilah kami hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk membaca Alkitab yang diambil dari kitab Yoel 2 ayat 28-29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan curahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Tepuk anak Tuhan. Anak Tuhan mendengarkan, merenungkan,
membagikan firman. Adik-adik, hari ini Kak Puji akan bercerita ditemani oleh Ciko dan Kevin. judul cerita kita hari ini, Roh Tuhan ada padaku. Saya adalah Yoel. Yoel artinya Tuhan adalah Allah. Saya seorang nabi. Menurut dari Kamus Alkitab, nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman kepada manusia. Kitab Yoel merupakan salah satu dari 12 kitab nabi-nabi kecil. 12 kitab nabi-nabi kecil itu yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Tugas Yoel menyampaikan nubuatan di wilayah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Sedangkan disebut kitab nabi-nabi kecil karena mempunyai pasal yang pendek dan letaknya setelah kitab nabi-nabi besar. Kitab nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Adik-adik, kitab Yoel yang kita baca tadi itu bercerita tentang hari Tuhan yang ditandai dengan belalang. Hari Tuhan ini maksudnya adalah hari pengampunan dan pemulihan baik sandang, pangan, dan perlindungan Tuhan kepada umatnya. Nah, bila umat telah menyesali dosa-dosanya dan bertobat, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nah, Roh Tuhan ini akan memberi kekuatan bagi umatnya dan kita semua untuk menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan kehendak Allah. Adik-adik, jika Roh Tuhan ada pada kita bisa banyak melakukan banyak hal yang baik. Salah satunya mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita. Salah satunya kita rajin untuk impah. Di sini apa aja sih yang bisa kita lakukan setelah itu? Kita setia untuk mempertahankan iman kita dengan membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, dan tetap rajin belajar. Ada lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia salah satunya adalah tidak membeda-bedakan teman. Terus, jika kita membuat kesalahan, kita pun harus mau untuk memperbaiki diri kita. Dan bisa juga belajar memaafkan orang lain dan diri kita. Kemudian kita juga harus menghormati orang tua kita
Salah satunya menghormati orang tuanya dengan mendengar nasihat orang tua kita. Adik-adik, ada lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Nah, perbuatan baiknya apa aja? Yang sederhana adik-adik, kita buat aktivitas seperti ini. Nah, ini semuanya dari sesuatu yang tadinya sudah dibuang, yang kita pikir tidak berguna. Dari botol mineral ini adik-adik isi dengan kerikil. Supaya dia berat, nggak jatuh-jatuh. Terus boleh adik-adik hias menurut kreativitas adik-adik sendiri. Kalau Kak Puji membuat seolah-olah ini malaikat, gambar malaikat. Sayapnya itu cetakan dari telapak tangan kita. Oke? Telapak tangan kita. Dan isinya semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Cukup 1 hari 1 perbuatan baik. Di sini kakak tidak mau membuang-buang makanan. Kenapa? Kalau kita membuang makanan berarti kita membuang berkat Tuhan. Oke, kemudian kertas ini yang sudah kita isi tadi, kita gulung, dan nantinya kita masukkan ke dalam botol aqua tadi ya. Ya, masukkan ke dalam botol ini. Adik-adik isi 1 saja, tulis 1 perbuatan baik setiap harinya. Masukkan ke dalam botol ini hingga dia penuh. Suatu saat adik-adik akan tahu betapa Roh Kudus yang ada pada diri kita telah mengajari kita banyak melakukan hal dan perbuatan yang baik. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita angkat lagi kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 136 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ayat 2. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, saatnya kita untuk doa syafaat. Doa syafaat hari ini Kak Puji ditemani oleh teman kita Geo yang berdoa tentang keluarga dan teman-teman. Kemudian ada teman kita Asher yang berdoa tentang bangsa dan negara. Dan juga teman kita Edvan yang akan berdoa untuk gereja dan pelayanan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan.
Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sampai hari ini. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk Papa, agar selalu sehat dan bisa bekerja dengan baik. Untuk Mama, agar selalu sabar menjaga dan mengurus kami. Untuk kami, agar selalu hidup rukun bersama kakak adik. Lindungi kami Tuhan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkatilah pemimpin-pemimpin kami semuanya. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan supaya dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi pelayanan gereja-Mu, GPIB, Immanuel, dan gereja-gereja yang lain. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang direncanakan agar setiap apa yang dilakukan oleh gereja dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Kau memberikan kasih dan pernyataan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus-Mu turun atas kami. Bantu kami untuk mampu menyatakan segala kebaikan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik, siapkan uang persembahan, lipat yang rapi, diberikan dengan tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita di hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 256, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan
berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik adik-adik, persembahan ini adik-adik simpan. Nanti setelah keadaan sudah normal seperti biasa, adik-adik bisa membawakannya ke gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Di kesempatan ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena Bapak boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur kami ini Tuhan menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan demi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk mau selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Sebelum kakak masuk dalam doa penutup, kita bernyanyi dulu satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 358. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa penutup. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah IMPA online kami. Biarlah ibadah yang sudah kami lakukan dapat Tuhan sempurnakan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebelum kami mengakhiri seluruh ibadah kami ini, kami mohon anugerah Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan protokol selama pandemik COVID-19 yang akan dibawakan oleh teman kita, Sharon. Ketemu lagi ya kita. Saya ingin menceritakan bagaimana melindungi diri dari COVID-19. Yang pertama, ketika kita keluar harus memakai masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan sering-sering dan memakai sabun. Yang ketiga, kita harus makan yang bergizi dan yang sehat. Yang keempat, kita harus minum air hangat dan menjaga jarak. Yang kelima, kita tidak boleh menerima tamu sembarangan. Yang keenam, kita harus tidur yang cukup. Yang ketujuh, kita harus rajin berdoa supaya nanti virus corona menghilang. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan himbauan atau bagaimana caranya kita boleh melindungi diri kita,
kita boleh memproteksi diri kita selama kita di rumah aja. Nah, supaya kita semua tetap sehat dalam perlindungan kasih Allah. Dan kita boleh bertemu lagi pada minggu yang baru nanti. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.